sudah meluangkan waktu untuk menonton video saya. Di sini saya akan menjelaskan atau sedikit memaparkan tentang anak berkebutuhan khusus temporer atau anak berkebutuhan khusus sementara. Nanti saya akan menjelaskan apa sih anak berkebutuhan khusus temporer dan bagaimana cara untuk memberikan solusi agar anak tersebut sembuh dari apa yang dia alami. Ya, kebanyakan orang memikirkan bahwasanya anak berkebutuhan khusus hanya untuk anak yang cacat, dalam arti cacat fisik, yaitu contohnya seperti tunanetra, tunarungu, tunawicara, dan tunadaksa, grahita, dan lain-lain yang berbentuk fisik. Jadi di sisi lain, anak yang berkebutuhan khusus temporer atau anak berkebutuhan khusus sementara ini terjadi karena beberapa faktor. Pertama, kebanyakan karena faktor eksternal atau faktor luar, yang mana dapat mempengaruhi mental dan psikologis dari anak tersebut. Contohnya saja, contoh kasus yaitu anak yang mendapat perlakuan kekerasan seksual. Yang kedua, karena trauma terjadi perang atau dari ancaman luar yang menyerang psikologi dari anak tersebut. Yang mana untuk membuat anak itu kembali normal itu membutuhkan penanganan khusus. Kalau jika anak berkebutuhan khusus seperti anak yang mengalami disabilitas atau anak yang tunarungu, tunawicara itu diarahkan untuk ke sekolah khusus. Contohnya yaitu sekolah luar biasa atau yang kita akrab dengan SLB. Jadi penanganannya untuk tunarungu atau tunawicara kita ajari dengan sistem bahasa isyarat untuk kita ngobrol. Terus pokoknya dengan menggunakan visual. Terus tunanetra yaitu atau kita biasa paham yaitu buta atau tidak bisa melihat ya. Itu untuk menanganinya yaitu untuk berkomunikasi ya seperti biasa, untuk menunjukkan hal-hal atau sesuatu kita memberikan berupa rabaan, karena teman-teman yang mengalami tunanetra itu untuk mengetahui apa yang dia hadapi yaitu hanya cuma melalui suara ataupun barang yang memiliki tekstur. Nah, untuk anak yang berkebutuhan khusus temporer atau sementara tidak harus dimasukkan ke sekolah luar biasa. Mengapa? Karena yang diserang itu psikologi sementara, yaitu atau kita bisa lihat trauma. Tetapi jika anak yang berkebutuhan khusus temporer itu tidak mendapatkan penanganan khusus dengan segera, akan mengalami berkebutuhan khusus yang jangka panjang atau kemungkinan terburuk itu bisa permanen. Karena kebanyakan anak yang berkebutuhan khusus temporer itu akan menyendiri, tidak berbaur dengan masyarakat atau sosial. Dan ada pun bukan saja anak yang berkebutuhan khusus temporer itu bukan saja karena mendapat perlakuan keras yaitu kekerasan seksual ataupun trauma terhadap sesuatu, contohnya perang ataupun ancaman atau kekerasan yang lain, ataupun mengalami kekerasan dari kedua orang tuanya. Tapi kadang anak itu mengalami berkebutuhan khusus temporer atau sementara itu juga karena faktor lingkungan, yang mana contohnya anak yang baru masuk ke kelas 1 SD lah contohnya ya, dari rumah dia mendapatkan bahasa sehari-hari yang telah diajarkan dari kedua orang tuanya, yaitu kebanyakan bahasa daerah, ada bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Madura, yang mana ketika masuk ke dunia baru yaitu dunia pendidikan di lingkungan sekolah, dia diajarkan dari guru pembimbing atau pengajar atau dari gurunya
dengan bahasa Indonesia, yang mana anak tersebut akan mengalami istilahnya kaget, tidak bisa beradaptasi dengan bahasa baru, yang mana pasti membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan bahasa yang diajarkan, karena anak tersebut sudah terbiasa dari kecil bahasa daerahnya, dan ketika masuk ke dunia baru itu, lingkungan sekolah, dia mendapatkan bahasa baru, bahasa Indonesia, yang mana ada kecenderungan seperti belum terbiasa, dan pastinya dalam proses metode belajar mengajar anak tersebut akan mengalami agak keterbelakangan. Maksudnya dalam menyerap materi, anak tersebut pastinya akan agak sulit untuk menerima pelajaran dari guru, ataupun dalam bertutur kata dengan bahasa yang baru dia miliki. Untuk solusi dari tersebut ada beberapa solusi, yaitu menggunakan kasih sayang, yaitu menggunakan pendekatan dari guru, yaitu pelan-pelan. Memang untuk proses pendekatan untuk kasih sayang itu memerlukan waktu yang tidak serta-merta langsung membuahkan hasil, karena semuanya butuh proses. Yang kedua, dengan pembelajaran yang pelan-pelan, terus setelah itu pemahaman, yang mana lambat laun paling tidak selama 6 bulan proses belajar pembelajaran dengan pendekatan yang khusus, anak tersebut akan bisa mengejar ketertinggalannya dari teman-teman yang sudah paham dari pelajaran yang telah diajarkan dari guru. Dan sisi kasih sayang, kita juga bisa memberikan metode keperagaan, yaitu penggunaan alat peraga, yaitu dimana untuk menjelaskan sesuatu, ya ini namanya buku, bagaimana cara kita menjelaskan ke anak dengan metode memberikan suatu barang atau visual untuk dapat dilihat dari anak yang berkebutuhan khusus temporer tersebut. Terus setelah itu dengan pendekatan ditambah lagi dengan motivasi, dengan pelan memberikan semangat bahwasanya anak tersebut, kamu itu pasti bisa untuk maju ke depan, karena semua butuh proses, sabar, tekun, dan tetap semangat. Dan bagaimana anak tersebut pastinya di awal anak tersebut minder dengan kekurangannya, yaitu dalam menerima pembelajaran. Ya, kita sebagai calon guru ataupun guru, kita pun dengan metode yaitu membentuk sebuah kelompok atau sebuah tim work di dalam kelas, yang mana kita mix antara anak yang sudah paham dan anak yang sudah belum. Jadi kita saling membantu, kita berikan tugas untuk anak-anak tersebut saling membantu agar proses pembelajaran terus berlanjut, dan juga anak tersebut mendapatkan motivasi dan juga mendapat ilmu baru dari teman sebayanya tentunya. Jadi kesimpulannya, untuk calon guru, teman-teman mahasiswa, yang mana kita khususnya untuk pendidikan luar biasa ataupun untuk teman-teman yang kelak menghadapi anak yang berkebutuhan khusus temporer, karena kebanyakan anak yang berkebutuhan khusus temporer itu bukan saja di SLB, tapi mereka ada di lingkungan sekolah anak pada umumnya. Jadi kita harus belajar dari mereka, karena anak tersebut sebetulnya memerlukan kasih sayang juga perhatian dari kita, karena mereka adalah calon penerus dari bangsa ini. Ya, kita berprinsip mengajar dengan hati nurani, karena ditarik oleh hati nurani untuk mencerdaskan generasi bangsa, yang mana hambatan tersebut adalah tantangan kita sebagai pengajar atau guru. Jadi ketika kita menerima siswa yang berkebutuhan khusus, kita melakukan pendekatan sosial, kita mendekatkan diri dengan mereka, kita belajar apa yang mereka inginkan, ataupun kita mencari solusi atau metode yang tepat untuk membangun karakteristik atau mental mereka, agar mereka tidak memiliki mental yang lemah atau mereka tidak mudah putus asa, agar mereka itu kelak memiliki semangat yang menggebu-gebu, punya tujuan yang jelas, punya ambisi yang jelas, dan tentunya dengan cara yang benar. Karena guru yang baik adalah guru yang dapat diteladani akhlak dan perilakunya oleh siswanya dan diterapkan dalam kehidupannya sampai kelak hingga akhir hayatnya.
karena menjadi guru adalah suatu hal yang mulia, yaitu mencerdaskan bangsa dan sebuah amal jariah bagi kita kelak di akhirat nanti. Terima kasih, saya Rizka Ditya Pratama undur diri. Wassalamualaikum